Hai, shalom adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Clara. Nah, hari ini Kak Clara ada teman baru nih. Ada yang udah kenal belum? Kalau belum, kita kenalan dulu yuk. Silahkan Kak. Hai adik-adik, kenalin, nama aku Kak Tita. Hai Kak Tita. Hai Kak Lamara. Adik-adik, ada yang masih inget gak sama para pemain musiknya? Nah, kalau adik-adik yang lupa, kita ingetin lagi deh, kita kenalin lagi. Boleh Kak Tita? Untuk yang pertama yang bermain kacun ada Kak Jordan. Hai Kak Jordan. Yang bermain gitar ada Kak Yuda. Hai Kak Yuda. Nah adik-adik sekarang udah kenal kan sama kita semua? Oh ya, gimana kabar adik-adik hari ini? Pastinya sehat dong. Pasti sehat Kak Tita. Nah, walaupun hari ini kita masih ibadah di rumah masing-masing, namun kita harus tetap berterima kasih kepada Tuhan untuk berkatnya sampai di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita pujikan Selamat Pagi Bapak. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan mengawali ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Kak Jordan. Adik-adik, jadi sebelum kita mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Bapak. Pada hari ini kami akan mengikuti ibadah online sekolah minggu anak ya Tuhan. Berkati kami, ajar kami, didik kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, berkati juga teman-teman kami yang sedang berada di rumah ya Tuhan. Jangan biarkan penyakit yang ada di luar menjamah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, untuk selanjutnya, mari kita memuji nama Tuhan kembali. Sayang-sayang disayang dan aku diberkati. Adik-adik bisa sambil menirukan gerakan kita ya.
akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Titi. Adik-adik, kali ini kita mau baca Alkitab. Alkitab kali ini kita ambil dari Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat, dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sesungguhnya akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Faris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan para bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepian selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali dan dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartam. Sedang air yang turun ke laut Arab itu yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberang bangsa itu di tentang Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Demikian firman dari Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini jumpa kembali dari GKJ Karangayu yang akan menceritakan cerita untuk adik-adik semua. Adik-adik sehat hari ini? Puji Tuhan kalau adik-adik sehat. Memang semuanya di masa-masa pandemi ini kita harus giat untuk olahraga dan masih tetap pakai masker. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini kita akan mendengarkan ataupun sebuah cerita tentang firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Adik-adik, kita akan buka Alkitab adik-adik di rumah untuk mendengarkan ataupun untuk membaca cerita dari Alkitab. Untuk itu adik-adik kita akan buka Alkitab kita yaitu di dalam Yosua 3 ayat 7 sampai dengan 17. Ada yang namanya Yosua?
Iya, pasti ada yang namanya Yosua. Nah, di pagi hari ini kita akan mendengarkan yaitu pembacaan firman Tuhan yang akan didengarkan adik-adik semua. Nah, sudah adik-adik yang terkasih, Yosua, tadi sudah ada yang namanya Yosua. Yosua ternyata yaitu anak yang dipilih Tuhan. Dipilih untuk apa? Yaitu dipercayai untuk mengabarkan tentang firman Tuhan. Yaitu ceritanya tadi, yaitu tentang Yosua. Di sini diberi judul yaitu kerendahan hati membuat kita lebih menikmati berkat Tuhan. Kerendahan hati membuat kita lebih menikmati berkat Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata sebagai anak Tuhan harus mempunyai rendah hati. Bukan rendah diri ya, tapi rendah hati, yaitu mempunyai kerendahan yang sangat besar harusnya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti dan memahami apa yang dikatakan Tuhan. Seperti Yosua tadi, Yosua itu hanyalah mengandalkan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan. Tidak mengandalkan pribadi Yosua. Karena apa? Merasa bahwa tanpa pertolongan Tuhan Yesus tidak akan bisa melakukan apa-apa. Seperti adik-adik, kalau adik-adik tidak mengandalkan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan, juga tidak akan bisa menikmati sehat, bisa menikmati bisa menikmati kesenangan-kesenangan. Kalau percaya kepada Tuhan, pasti akan dituntun dan senantiasa diberkati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, berarti kalau adik-adik tadi sudah mendengarkan tentang cerita Yosua, adik-adik juga tidak kalah sama Yosua. Adik dan adik juga harus mempercayai kepercayaan kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kita atau penolong adik-adik semua. Jadi tanpa Tuhan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita tahu bahwa ternyata hidup tidak bersama Tuhan tidak ada artinya. Nah, adik-adik bersyukur bahwa hidup ini selalu ditopang, selalu diiringi, selalu diikuti. Kemana adik-adik melangkah, kemana kakak melangkah. Jadi kita harus semakin rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, supaya apa? Lebih mengerti, lebih kuat di dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Jadi waktu-waktu yang diberikan adik-adik itu harus dipergunakan dengan sungguh. Apakah boleh main? Boleh, tetapi main pun harus ada waktunya. Kalau waktunya untuk bertemu Tuhan, waktunya untuk membantu orang tua, waktunya untuk mengurus adik, waktunya untuk membantu kakak-kakaknya, harus dipersiapkan. Jadi tidak maunya sendiri. Gak mau. Aku kan sudah besar.
Tidak seperti itu. Adik-adik harus, walaupun boleh diizinkan main, tetapi harus mengikuti apa yang menjadi kata orang tua. Jadi tidak semaunya sendiri. Sebab kalau semaunya sendiri, kalau sakit, siapa yang ngurus? Mesti orang tua, mesti kakak, mesti adik juga membantu. Jadi tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa mengandalkan hidup sendiri. Harus ada yang mendampingi, harus ada yang mengingatkan, harus ada yang mengarahkan. Jadi siapa yang mengarahkan adik-adik? Iya, Tuhan. Lewat siapa? Iya, lewat orang tua, lewat kakak, lewat adik-adik, dan semuanya juga teman-teman. Jadi di sini kalau tadi tentang bangsa Israel tadi lambangnya kehadiran Tuhan, yaitu pertolongan dan berkat Tuhan, yaitu tabut perjanjian. Ya, kalau tadi ada tabut perjanjian. Maka sekarang apa tabut perjanjian adik-adik? Apa coba bentuknya? Ada enggak bentuknya? Ada, pasti ada. Yaitu tadi sudah disampaikan. Yaitu orang tua adik-adik. Yaitu tadi kakak, teman, dan lain sebagainya. Jadi jelas bahwa kita hidup, adik-adik hidup, tidak hidup sendirian. Ternyata hidup itu ada yang menjadi penolong. Penolong yang tadi sudah disampaikan ya. Kalau Tuhan menyuruh orang tua untuk mengawasi adik-adik, untuk mengawasi kakak, untuk mengawasi semua, itu adalah peran orang tua. Kalau di sekolah minggu, ada guru sekolah minggu. Kalau di kebaktian umum, ada bapak pendeta, ada majelis, dan lain sebagainya. Semuanya itu ada yang berperan. Jadi intinya kita hidup ini tidak sendirian. Ada yang mengatur, ada yang mengurus. Kalau yang paling luas yaitu bangsa, ada yang memimpin. Jadi jelasnya yang paling menguasai terbesar hanyalah Tuhan semata. Dan masih banyak lagi adik-adik. Maka dari itu adik-adik mulai dari saat ini harus belajar mempersiapkan diri masing-masing. Jadi belajar dari kecil, belajar disiplin, nanti dewasanya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Tidak semaunya sendiri, tidak seenaknya sendiri. Kalau disuruh orang tua, nggak mau, aku nggak mau kalau disuruh. Harus ada upahnya. Itu bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan tidak seperti itu. Apa yang disuruh adik-adik harus menjalankan. Sebab apa? Perintah dari orang tua itu adalah juga perintah dari Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, jadi firman ataupun cerita pada hari ini hanyalah bisa kakak saya sampaikan, hanya ini sebuah cerita. Yang penting adik-adik tetap ingat kepada Tuhan. Jangan lupa andalkanlah Tuhan di dalam setiap kesempatan. Sekali lagi, jangan sekali-sekali
meninggalkan Tuhan. Adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Pasti seru kan? Pastinya seru dong Kak Dita. Nah, ayo siapa yang tadi waktu firman Tuhan ngantuk? Kayaknya nggak ada Kak Tita. Kan adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan yang rajin dengerin firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bahwa dalam segala hal, dalam keadaan apapun, Tuhan akan selalu memberkati kita semua. Dan tabut perjanjian adalah kasih dari orang-orang di sekitar kita kepada kita yang menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk aktivitas. Aktivitas hari ini diberi judul Tabut Doa. Untuk aktivitas akan diberagakan oleh Kak Imel dan Kak Angel. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama kita. Kira-kira adik-adik di rumah masih pada ingat gak ya sama kita? Gimana kalau kita kenalan lagi aja deh Kak Angel? Oke deh Kak, kenalin adik-adik, nama kakak Kak Angel. Halo Kak Angel. Hai, kenalin juga nama kakak Kak Imel. Hai Kak Imel. Halo. Adik-adik yang di rumah gimana kabarnya? Pasti luar biasa dong Kak. Ya pastinya luar biasa karena berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Bener banget tuh. Jadi adik-adik yang di rumah harus selalu mengucap syukur ya kepada Tuhan karena Tuhan sudah selalu memberikan berkatnya kepada adik-adik. Bener banget tuh Kak Angel. Kali ini kita mau aktivitas loh adik-adik. Aktivitas kali ini kira-kira mau ngapain nih Kak Angel? Ngapain ya kira-kira? Jadi adik-adik, hari ini kita akan mewarnai nih. Tapi kita nggak mewarnai aja loh. Kita juga mau membuat doa juga. Wah, kayaknya asik tuh. Gimana kalau kita langsung buat aja? Oke Kak. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakuin adalah menyiapkan pensil warna, lem, stick ice cream, pulpen, gambar tabut dan gunting ya. Setelah itu adik-adik keluarkan pensil warna sesuai warna yang kalian inginkan. Kita sekarang mewarnai bagian atas tabut ya. Setelah selesai yang bagian atas, adik-adik lanjut warnai di bagian tengah ya. Nah, setelah selesai dan bagian terakhir yang akan kita warnai adalah bagian bawah.
Warnanya udah selesai nih Kak Angel. Setelah kita mewarnai, kita mau membuat doa di bagian tengah tabut ya. Adik-adik juga bisa buat doa masing-masing. Isi doanya adalah selalu rendah hati dalam menikmati berkat dari Tuhan. Yuk kita buat yuk Kak Angel. Nah, doanya udah selesai nih Kak Angel. Nah, adik-adik, setelah kita membuat doa, kita akan gunting kertasnya sesuai bentuk tabutnya nih adik-adik. Nah, sekarang udah selesai kita gunting. Sekarang kita ambil stick ice cream lalu kita beri lem. Setelah diberi lem, tempelkan stick ice cream di belakang gambar tabut ya adik-adik. Udah jadi nih. Tabut doa Kak Angel sama Kak Imel udah jadi. Gimana nih punya adik-adik, udah pada jadi apa belum ya? Pastinya udah jadi dong Kak Angel, dan pastinya punya adik-adik pada bagus-bagus kan? Bener banget tuh Kak Imel, kan adik-adik di rumah pada pintar-pintar. Nah adik-adik, jadi aktivitas kali ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam menikmati berkat Tuhan. Oh iya Kak Angel, jangan lupa buat adik-adik, setelah kalian membuat hasil karya aktivitasnya, kalian foto, lalu kita apain Kak Angel? Kita kirimin ke guru sekolah minggu adik-adik masing-masing ya. Tuh udah gak kerasa nih, aktivitas kali ini udah selesai. Ya nih Kak, cepet banget ya. Iya cepet banget. Semoga adik-adik yang di rumah selalu diberkati Tuhan ya. Amin Kak. Sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Diri
semuanya bisa dikumpulkan dan diberikan kepada orang tua untuk nantinya akan dipersembahkan pada waktu persembahan ibadah minggu. Nah, sekarang adik-adik kita akan membawa persembahan kita di dalam doa dan dilanjutkan dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Kak Yuda. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa sama-sama. Puji syukur Tuhan bagi kesempatan lagi dari Bapa, Kau telah berkati anak-anakmu ini Bapa, pada kesempatan lagi hari ini Kau juga berkati kami untuk memberikan persembahan Bapa sebagai ucapan syukur dan rasa terima kasih kami atas berkat-Mu selama 1 minggu ini Bapa, kiranya Kau menyucikan persembahan ini, Kau kuduskan Bapa dari tangan kami Bapa. Berkati juga saudara kami yang mengolah persembahan ini, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan dan kiranya Tuhan berikan saudara kami ini kebijaksanaan Bapa dalam mengolah persembahan ini. Dan Bapa, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah online setelah minggu ini Bapa. Kiranya Tuhan berkati setiap firman, setiap apa yang kami terima pada pagi ini Bapa, kiranya Tuhan menjadi berkat bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 31 Oktober tahun 2020, GKJ Karangayu memperingati hari ulang tahun yang ke-50. Untuk itu, mari kita akan menyanyikan Happy Birthday to You. Namun sebelumnya, kita akan memanggil Bu Titi, Kak Angel, dan Kak Imel untuk ikut bernyanyi bersama kita. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan memujikan Sajeke.